Siapa? Halo, Pamuran. ini Pak Muran. Ini bapaknya Eka Sandi. Ini Kasana, bapaknya Hadi Saputra. nah, satu lagi nih. Matkana kakaknya Jaya. Nah, Jadi pemeriksaan ini dalam saksi atau apa, Pak? jadi begini. Undangan yang kami terima adalah penyelidikan. Pasal yang ditentukan adalah pasal 221 mengenai obstruction of justice atau perintangan. Materinya kami tidak tahu. Jadi hari ini kami hanya mendampingi saja, ya biar mereka yang bersaksi apa isi dan lain sebagainya. Pak Ruli, ini kan ada 5 terpidana. Kenapa hanya 4 yang dipanggil oleh tim penyidik? Apakah ada informasi, Pak? Nggak tahu Pak, saya cuma dapat 4 hari ini, tapi ini sebenarnya 5-5-nya ada. Tapi yang satu belum dipanggil hari ini. Ini surat undangannya kapan diterima, Pak? Kapan diterima? Udah 3 hari kesini. 3 hari gitu. 3 hari. Oke, baik. Nah, ini terkait tadi penerapan pasal 221 obstruction of justice ataupun juga perintangan penyidikan. Ini tanda tanya besar sebetulnya apa yang memang diperkirakan akhirnya penyidik menetapkan pasal itu, Pak Ruli? Begini ya, dalam kesaksian terdahulu atas nama Teguh dan Udin juga sama. Judulnya adalah undangan klarifikasi tentang pasal 221 perintangan penyidikan. Kita nggak tahu siapa yang disasar di sini. Jadi kita nanti akan simpulkan setelah tim nanti mengadakan rapat, saya kira gitu. Oke, baik. Untuk Pak Qasim sendiri apa persiapannya, Pak? Untuk Ya, kita pendapat persiapannya seperti apa, Pak, untuk pemeriksaan, Pak? menyiapkan diri untuk jawab. Itu apa adanya, apa yang kita tahui, gitu. Oke, Bapak kan sebagai keluarga dari terpidana seperti itu, terus juga tim penyidik menyatakan dengan pasal 221 ini Bapak adanya perintangan penyidikan. Seperti apa tanggapannya, Pak? Kalau kita semuanya kan nggak tahu ya itu yang saya utarakan itu. Nggak tahu kesananya. Sebelumnya sudah ketemu dengan putra Bapak, Pak? Belum, sampai saat ini. Komunikasi juga? Belum, nggak ada. Ya, itu diperbolehkan atau emang dilarang, Pak? Kurang tahu. Mungkin belum ada izin. Oke, belum. Oke. Pak, hari ini selain kayak gini ada agenda? Ya, Pak Jutek Boleh, Pak Jutek. Baik, rekan-rekan sekalian, agenda kami tim hari ini itu ada yang di Jakarta dan ada yang di Bandung. Kebetulan saya dengan Bang Ruli dengan teman-teman ya, kami membagi tim, kurang lebih kami 100 orang dari tim yang dibentuk oleh Peradi, jadi kami bekerja. Di hari ini ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta. Di Jakarta itu punya agenda ke Dirjen Pas dan juga dilanjut ke Komnas HAM. Kenapa kami ke Dirjen Pas? Oleh karena minggu kemarin ya, kami mencoba berdasarkan kuasa yang kami dapat, kami mencoba mendatangi para terpidana di lapas. Tapi tidak berhasil oleh karena menurut informasi para napi tersebut sedang dibon oleh Polda untuk kaitan dengan penyidikan yang sedang berlangsung di Polda. Ya, oleh karena kami tahu sebagai kuasa hukum bahwa itu adalah hak para terpidana untuk dikunjungi dan dikunjungilah ya oleh keluarga maupun kuasa hukumnya, makanya kami memohon kepada Dirjen Pas untuk mengizinkan kami kuasa hukum dan keluarga untuk segera bertemu. Kami belum bertemu nih, keluarga pun ini merindukan mereka gitu kan, untuk segera bertemu. Itu sebabnya kami menghadap untuk audiensi dengan Dirjen Pas, kemudian juga ke Komnas HAM dalam kaitan bahwa jangan sampai terjadi lagi 8 tahun yang silam, kejadian 8 tahun silam terjadi. Kami mohon bantuan dari Komnas HAM, teman-teman Komnas HAM untuk memantau kasus ini selama mereka dijadikan saksi, bahwa mereka bisa secara bebas, mandiri, tidak ada tekanan, tidak ada hambatan dalam menyatakan apa yang sesungguhnya terjadi. Itu aja harapan kami. Bang, supaya pemeriksaan nggak didampingi sama penasihat hukum atau gimana nih para 5 terdakwa itu, Pak? 5 terpidana. Terpidana ya. Ya, kalau dulu kan bukan kami ya. Oleh karena
karena kami belum tahu, makanya ini yang kami lagi telusuri. Tapi setelah ditangani oleh kami dari Dewan Pimpinan Nasional Pradi, tentu kami ingin menempatkan kasus ini pada tempatnya, bahwa ini harus kita selesaikan secara hukum. Ya suka tidak suka, ya seperti yang sering kita sampaikan, ini sudah inkrah, sudah mereka divonis, ya kan, seumur hidup. Ya tentu untuk menyelesaikannya ya kita tidak ada jalan lain kecuali dengan cara hukum, kan gitu kan. Cara hukum ya supaya, karena negara kita negara hukum, kan gitu. Demikian. Terkait juga agenda tadi disampaikan bahwa akan berusaha untuk mengunjungi para terpidana nih Pak. Ini rencananya setelah ini berarti akan menuju ke sana atau seperti apa nih Pak? Oh ya, makanya kami lagi koordinasi dengan teman-teman di Dirjen Pas, karena mereka sudah berstatus sebagai terpidana, tentunya di bawah pembinaan dari Dirjen Pas kan. Nah, makanya kami lagi berkoordinasi teman-teman di Jakarta. Itu di Jakarta itu ada dari PBH Pusat ya, Pradi, ya dengan ketuanya Dr. Asido Huta Barat, dan juga ada tim dari kami sedang berusaha untuk koordinasi, diperbolehkan tim kuasa hukum untuk bertemu segera dengan terpidana seumur hidup itu beserta dengan keluarganya. Ini kami kan mengantar keluarga terpidana ini untuk bertemu dengan keluarganya. Masa nggak boleh? Kan gitu kan? Itu kan hak mereka. Itu kira-kira yang kami pertanyakan gitu loh. Alasannya apa, Pak? Nggak tahu. Yang jelas kami belum berhasil aja untuk bertemu. Kami sudah berusaha. Kemarin sempat kita berdebat dan kita di lapas kita sampaikan, dan pihak lapas tidak izinkan di Bandung. Kan gitu kan? Karena tidak diizinkan, makanya kami memohon kepada Dirjen Pas untuk mengizinkan kami gitu loh. Pak, Itu. sekedar memastikan bahwa memang pemeriksaan kelima terpidana ini sejak awal dari pemeriksaan itu yang di Polda Jabar itu tidak didampingi penasihat hukum atau gimana? Ya, Bang Ruli mungkin. Kami baru menerima kuasa beberapa waktu yang lalu, seminggu apa 10 hari yang lalu ya. Kami belum ketemu sama para terpidana. Jadi kami belum bisa memastikan apakah pada waktu itu didampingi atau tidak. Soalnya hampir 2 minggu ke belakang mereka sudah dibawa ke sini. Iya. Mereka sudah dialihkan dari LP Cirebon ke LP Bandung. Dan di Bandung dibagi beberapa LP gitu. Begitu. Pak, untuk perintahan penyidikan ini apakah untuk kasus 2016 ataupun juga untuk masa penyidikan Peggy saat ini, Pak? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Saya belum tahu ke arahnya kemana pihak penyidik ini menyasar gitu. Ya. Oke, makasih ya, teman-teman ya. makasih. Nanti ada teman-teman habis pemeriksaan yang merespon. Mantap. Ya, pemirsa, itu dia statement dari tim kuasa hukum kelima keluarga dari 5 terpidana yang saat ini akan memasuki gedung Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Tadi kita mendapatkan statement secara langsung dari Ketua Tim Kuasa Hukum, Bapak Ruli Panggabean, yang menyatakan bahwa ke-5 orang tua ini datang, namun hanya 4 yang dipanggil oleh tim penyidik dari Polda Jawa Barat, yakni Bapak Kosim selaku orang tua dari Eko Ramdhani, lalu juga Hasanah orang tua dari Hadi Saputra, lalu juga Muran orang tua dari Eka Sadi, dan juga kakak dari Jaya itu Madlana. Sementara untuk orang tua dari Suprianto yaitu Bapak Jainuddin hadir, namun tidak akan dilakukan pemeriksaan karena memang hanya 4 orang saja berdasarkan surat pemanggilan yang didapatkan oleh pihak keluarga kurang lebih 3 hari yang lalu, dan juga disampaikan bahwa tadi juga tim kuasa hukum berupaya untuk meminta Dirjen Pas agar bisa bertemu dengan ke-5 terpidana yang saat ini juga berada di lapas. Namun memang tadi disampaikan adanya penolakan tim kuasa hukum untuk menemui ke-5 terpidana yang sudah dijatuhi hukuman seumur hidup dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki Cirebon. Dan ada yang menarik, pemirsa, dalam pemeriksaan di pagi hari ini yang akan dilakukan oleh rekan-rekan dari penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat, yaitu akan adanya penerapan pasal 221 KUH Pidana terkait obstruction of justice ataupun juga perintangan penyidikan. Tadi kita mendapatkan statement secara langsung berdasarkan pertanyaan dari para pewarta terkait
kenapa penerapan pasal tersebut dilakukan oleh tim penyidik. Tim kuasa hukum juga belum mengetahui apa alasan dari tim penyidik yang akhirnya juga menerapkan pasal 221 tersebut terkait juga obstruction of justice ataupun juga perintangan penyidikan. Dan tim kuasa hukum masih juga meminta kepada Komnas HAM lalu juga Dirjen PAS agar bisa bertemu dengan kelima terpidana untuk juga nanti mendampingi. Dan memang tadi disampaikan bahwa selama ini 5 terpidana ini belum didampingi kuasa hukum selama proses pemeriksaan lebih lanjut. Sekali lagi, para saksi yang merupakan keluarga dari terpidana dan juga kuasa hukum yang sudah hadir saat ini sudah memasuki gedung Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Sementara demikian laporan dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Kita kembali ke Gede di studio. Juga sempat menyebutkan bahwa ini penyidik akan menerapkan pasal 221 KUH pidana begitu terkait dengan obstruction of justice. Nah, ini pasal 221 ini akan ditujukan kepada siapa? Ya, baik. Berdasarkan informasi dari kuasa hukum, ini penerapan pasal 221 KUH pidana ini berdasarkan penerapan kepada para saksi yang merupakan orang tua dari terpidana. Ini juga berdasarkan surat pemanggilan dari tim penyidik Polda Jawa Barat. Dan ini juga menjadi tanda tanya besar oleh kuasa hukum kenapa dalam pemanggilan para saksi ini yang merupakan orang tua dari terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, kenapa ada penerapan pasal 221 KUH pidana yaitu obstruction of justice ataupun juga perintangan penyidikan. Masih menjadi tanda tanya besar apa yang sebetulnya menjadi perintangan yang dilakukan oleh para saksi ini yang merupakan orang tua dari terpidana. Gede. Terima kasih Irfan, kami terus menanti informasi terbaru dari Anda dan kini kita beralih ke rekan kami, ada Jen Cahyani yang sudah berada di Dirjen PAS. Selamat pagi, Jen. Jen, apakah Anda mendengar suara saya dengan jelas? Baik, Gede. Ya. Jen, apakah tim dari Pradi sudah saat ini hadir kami masih di sana? Silakan dengan informasi Anda. Baik, Gede dan juga pemirsa, saat ini kami masih menunggu kedatangan dari tim Peradi atau Persatuan Advokat Indonesia yang akan mengunjungi atau datang ke Dirjen atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jakarta dengan agenda nantinya akan audiensi dan juga memasukkan surat permohonan untuk menemui terpidana di Lapas Bandung yang nantinya akan diperiksa di Polda Jawa Barat. Dan saat ini kami bersama awak media lain juga masih menunggu kedatangan dari tim Peradi ya. Tadi kami sudah meminta konfirmasi dari tim Peradi yang nantinya akan datang, yakni Jutek Bongso yang juga merupakan kuasa hukum dari saksi Pramudia dan saksi Teguh yang nantinya juga akan dimintai keterangan terkait bagaimana kejadian di masa lalu di tahun 2016 yang menimpa korban Vina dan juga Eki. Dan kami masih menunggu di sini bagaimana nantinya kedatangan dari tim Peradi. Nah, saya tepat di depan pintu masuk dari Dirjen Pemasyarakatan. Nantinya pada pukul tepat 10 dan saat ini kami juga masih menunggu ya. Tadi kami dapat konfirmasi langsung dari tim Peradi sendiri. Mereka tepat pada pukul 10 pagi akan tiba di Dirjen Pemasyarakatan sebelum nantinya setelah dilakukan audiensi dan juga dimasukkan surat permohonan. Lalu tim Peradi ini akan ke Komnas HAM di Jakarta untuk meminta Komnas HAM mendampingi atau menemani ya para keluarga dan juga kuasa hukum dari para terpidana di Lapas Bandung untuk nantinya dimintai keterangan di Polda Jawa Barat. Dan kami
memastikan tadi dari tim Peradi sendiri setelah dari Dirjen Pemasyarakatan ini mereka akan langsung menuju ke Komnas HAM untuk meminta Komnas HAM ini memantau langsung bagaimana kondisi para terpidana di Lapas Bandung agar tidak terjadi kekerasan fisik ya selama pemeriksaan di Polda Jawa Barat nantinya, karena ada beberapa kabar bahwa para saksi yang akan dimintai keterangan nantinya di Polda Jawa Barat ini mendapatkan tekanan dari kepolisian sebelum mereka memberikan keterangan begitu. Salah satunya dari saksi Pramudia dan juga Teguh. Mereka ini merupakan saksi yang dipaksa untuk memberi keterangan palsu di saat terpidana ini dipanggil pada 2016 lalu, dan saat ini mereka juga akan memberikan keterangan bagaimana keterangan asli yang mereka sampaikan setelah pada tahun 2016 lalu mereka mengaku memberikan keterangan palsu sehingga para terpidana ini divonis hukuman seumur hidup. Kami masih menunggu bagaimana nantinya keterangan dari tim Peradi sendiri untuk keperluan mereka audiensi di sini, dan kami juga tentu saja mencoba untuk melihat jika diperbolehkan bagaimana audiensi yang dilakukan oleh tim Peradi bersama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebelum nantinya mereka menuju ke Komnas HAM untuk juga meminta perlindungan dari Komnas HAM untuk para terpidana sebelum mereka nantinya memberikan keterangan di Polda Jawa Barat. Gede. Jen, apakah Anda juga sudah mendapatkan informasi terkait kedatangan Peradi ini dari pihak Dirjen PAS di sana? Baik, tadi kami mendapatkan informasi dari salah satu kuasa hukum saksi, yakni saksi Pramudia dan juga Teguh, atas nama Jutek Bongso yang merupakan kuasa hukum saksi yang juga nanti dimintai keterangan ya. Ini mereka menyatakan mereka akan datang tepat pada pukul 10 pagi di Dirjen PAS atau Dirjen Pemasyarakatan, dan kami juga menunggu. Dan tentu saja nanti setelah mereka tiba di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kami juga akan menyampaikan beberapa pertanyaan ya, salah satunya bagaimana nanti audiensi yang akan dilakukan, kemudian bagaimana permintaan mereka kepada Dirjen PAS sendiri untuk meminta perlindungan dan juga untuk meminta pendampingan begitu ya. Setelah itu mereka juga akan ke Komnas HAM. Tentu saja kami juga akan menanyakan bagaimanakah perlindungan yang akan dilakukan nantinya oleh Komnas HAM yang akan diminta oleh tim Peradi ini atau Persatuan Advokat Indonesia untuk para terpidana di lapas. Kemudian yang kabarnya juga mereka para keluarga ini dan juga para kuasa hukum tidak dapat menemui para terpidana langsung di Lapas Bandung sebelum nantinya mereka akan memberikan keterangan di depan para penyidik. Kami juga akan mencari tahu bagaimana tim Peradi ini untuk meminta kepada Dirjen Pemasyarakatan, kepada Komnas HAM, bagaimana nantinya kepastian untuk pemberian surat rekomendasi yang sudah mereka berikan ini, bagaimana perlindungan yang akan mereka berikan kepada para terpidana dan juga para keluarga, dan juga khususnya para kuasa hukum yang akan mendampingi para terpidana ini sebelum mereka memberikan keterangan. Mendatangi dia lah di pinggir jalan ngomongnya, karena saya tidak pernah sama sekali ya saya tolak dan saya nyatakan tidak. Udah. Oke, baik. Jadi memang ada pernyataan dari anak dari Pak RT itu Kavi yang menyatakan bahwa Pak Hasana ini pernah menemui Kavi seperti itu. Tetapi memang selama dari 2016 itu pasca kejadian tidak pernah sama sekali. Tidak pernah sama sekali. Oke, baik. Lantas apa lagi yang ditanyakan oleh tim penyidik, Pak? Ya kalau ya banyak nggak ingat Pak, karena terlalu pusing. Jadi terlalu lagi ya pusing lah. Ya. Oke, saya kembali ke Pak Edward. Ya, ada di antaranya mungkin soal lokasi rumahnya. Jadi rumah Pak Kasana ini dengan rumah Pak RT yang kosong yang dijadikan tempat menginap terpidana itu kira-kira jarak berapa? Dan menurut keterangan Pak Kasana itu jaraknya cukup dekat, itu 20 sampai 30 meter, ada kira-kira serangnya ada 4 rumah lah gitu. Oke. Jadi lebih ke lokasi dari rumah Pak Hasana. Pak, tadi sempat juga mungkin disampaikan bahwa dalam surat pemanggilan ada penerapan pasal 221 KUHP tentang perintangan penyidikan seperti itu. Apakah dibahas juga dalam proses pemeriksaan tadi? Kalau secara substansi enggak.
Hanya diminta dijelaskan itu hal-hal yang menyangkut apakah ada misalnya indikasi-indikasinya ya tentang obstruction of justice gitu aja. Tapi secara substansi tidak ada ke arah itu. Oke, termasuk juga Pak Hasana ini tidak dituduh terkait juga pasal ini, Pak? Oh tidak. Jadi hanya memberikan informasi. Pak Hasana itu diminta klarifikasi tentang lokasi tadi, tentang keterangan Kahfi yang mengatakan Kahfi itu ketemu sama Pak Hasana, itu aja. Saya kembali ke Pak Hasana. Pak Hasana, apakah juga sempat ditanya mengenai keadaan dari putra Bapak yang saat ini juga tengah diamankan oleh pihak petugas itu di lapas, Pak? Ya setahu saya ya ngomongnya dari lapas Cirebon dipindah di lapas Bandung gitu aja udah. Oke, baik. Sampai saat ini ya saya keluarga belum pernah ketemu selama diam di Bandung. Oke, jadi selama pemindahan terpidana Hadi Saputra ini belum pernah berbicara sama sekali tentunya dengan Hadi Saputra seperti itu ya Pak ya? Ya betul. Oke. Dan juga apakah tadi disampaikan bahwa bahwa penyidik menanyakan bahwa apakah Bapak betul-betul ketemu atau tidak seperti itu, dan tanggapannya Bapak tidak bertemu. Lantas apakah Bapak merasa dalam tanda kutip ini difitnah mengenai hal ini, Pak? Bertemu dengan siapa? Ya, tadi dinyatakan bahwa pernah bertemu dengan Kahfi. Bapak merasa difitnah atau seperti apa dalam tanda kutip? Ya kalau kita mah itu mah terserah dia gitu ya. Kalau kita merasa nggak ketemu ya sudah, saya nyatakan tidak. Saya mah berharap proses ini lancar, anak saya keluar gitu aja. Oke, baik. Terakhir mungkin dari Pak Edward, selepas pemeriksaan ini apa lagi yang mungkin akan dilakukan oleh tim kuasa hukum, Pak? Kalau soal nanti apa langkah-langkah berikutnya oleh tim kuasa hukum nanti lebih bagus sama Pak Ruli sama Bang Jute, karena kita hanya bagian kecil dari proses ini semua. Gitu. Baik. Terima kasih banyak Pak Edward, terima kasih banyak Pak Hasana sudah bergabung di iNews pada kesempatan kali ini. Dan pemirsa, itu dia pemeriksaan yang baru saja selesai dilaksanakan terhadap salah satu saksi yang merupakan ayah dari terpidana Hadi Saputra yang saat ini ditahan di salah satu tahanan di Kota Bandung, dan memang masih ada 3 saksi lagi yang belum keluar ataupun juga selesai diperiksa oleh tim penyidik dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat, yaitu Bapak Kosim yang merupakan orang tua dari Eko Ramdhani, lalu juga Bapak Muran, orang tua dari Eka Sandi, dan juga kakak dari terpidana Jaya, yaitu Madlana. Untuk sementara demikian laporan terkini dari Mapolda Jawa Barat.